Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mas Satria Listianto dari kelompok 11, kelas MC112. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait hasil laporan akhir kelompok saya, kelompok 11, yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence dalam Transformasi Literasi Digital di Tataran Masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan berdasarkan versi yang saya dapatkan. Baik, masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, kenapa alasan kami mengambil topik ini, yaitu berdasarkan pada evolusi literasi. Dulu kita hanya tahu sekedar menggunakan gimana cara menggunakan komputer, tapi saat ini kita dituntut untuk bisa menggunakan akal dan juga naluri kita untuk membedakan mana halusinasi AI dan mana itu sebuah hoax yang ada di internet. Dulu juga kita mungkin hanya bisa menggunakan Word atau Excel, tapi saat ini kita dituntut untuk lebih kritis tentang pembedahan apa yang ada di internet. Nah, di sini juga muncul sebuah masalah, yaitu adopsi teknologi itu sangat-sangat kencang, tapi pemahaman kritis kita terhadap informasi yang beredar dan berkembang itu sangat-sangat minim, atau bahkan kita gampang termakan oleh hoax yang ada di internet. Nah, selanjutnya, tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, memetakan tren perkembangan AI. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jenis teknologi yang sering digunakan. Kemudian yang ketiga, siapa sih pengguna asli AI di Indonesia? Baik, sebelum ke dalam topik pembahasannya, metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review, di mana kami membedah 30 dokumen kunci dari 2019 sampai 2025, kemudian melakukan analisis dengan teknik analisis kuantitatif dan juga teknik analisis kualitatif. Nah, di sini dalam penelitian ini kami terbatas dalam data-data sekunder, di mana tidak melakukan pengolahan data-data primer seperti wawancara ataupun mengumpulkan data dari narasumber. Masuk pada tahap hasil penelitian, temuan yang pertama adalah terjadinya ledakan eksponensial terhadap adopsi AI. Nah, dapat dilihat dari grafik, dari tahun 2019 sampai 2023, hasil riset yang terbit tentang AI itu masih terbatas pada 1 atau 2 riset per tahunnya, atau paling tinggi adalah 3 dari hasil data yang kami dapatkan. Kemudian di tahun 2024 muncul sebesar 21 riset, di mana ini mengakomodir sekitar 70% total data yang kami dapatkan dari 30 jurnal yang kami kumpulkan. Nah, ini disebabkan karena apa? Ini disebabkan karena ChatGPT boom dan juga pemilu Indonesia di tahun 2024. Masuk pada temuan yang ketiga, di sini juga menjawab pertanyaan siapa sih yang menggunakan AI di Indonesia sebenarnya. Dari data yang kami kumpulkan, 70% masih fokus pada bidang-bidang pendidikan. Ini ramai pada kampus atau sekolah, itu yang sering menggunakan AI di Indonesia. Untuk 10% masyarakat, seperti ibu-ibu atau warga desa biasa, itu masih rendah sekali penggunaan AI bagi mereka. Nah, untuk 6-7% dalam hal isu politik, lalu penggunaan untuk bidang ekonomi, itu masih sangat-sangat rendah. Masuk pada temuan yang ketiga, di sini juga menjawab pertanyaan siapa sih yang menggunakan AI di Indonesia sebenarnya. Dari data yang kami kumpulkan, 70% masih fokus pada bidang-bidang pendidikan. Ini ramai pada kampus atau sekolah, itu yang sering menggunakan AI di Indonesia. Untuk 10% masyarakat, seperti ibu-ibu atau warga desa biasa, itu masih rendah sekali penggunaan AI bagi mereka. Nah, untuk 6-7% dalam hal isu politik, lalu penggunaan untuk bidang ekonomi, itu masih sangat-sangat rendah. Jika ini dibiarkan, AI akan memperlebar jurang kesenjangan digital, bukan malah meratakan distribusinya. Dari situasi ini, ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia dalam menghadapi AI. Teknologi AI itu berlari cukup kencang,
tapi kita sebagai pengguna secara etika, kita masih tertinggal jauh untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut. Nah, ini ditunjukkan pada yang pertama, erosi integritas akademik. Mahasiswa itu mulai menganggap bahwa bantuan AI itu sebagai hal yang wajar, yang mungkin sebelumnya dianggap sebuah kecurangan. Kemudian yang kedua, ada yang kekosongan hukum. Masih belum ada undang-undang spesifik yang mengatur tentang deepfake di dalam bidang politik. Kemudian yang ketiga, kita terlalu ketergantungan secara kognitif, di mana kita masih cukup menerima info pasif, tapi critical thinking kita terhadap sebuah AI ataupun informasi yang beredar itu masih sangat-sangat tumpul. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini adalah Indonesia statusnya masih berada dalam fase transisi agresif. Nah, ini ditunjukkan dengan kondisi kuantitas alat tools chatbot itu lebih besar daripada kualitas pemahaman kita akan chatbot itu sendiri. Nah, ini menimbulkan risiko jika tidak dikendalikan, kita hanya akan menjadi konsumen pasif dari besarnya algoritma yang ada di global ini. Dari situasi yang ada ini, mungkin ada beberapa rekomendasi strategis yang bisa kami berikan melalui hasil penelitian ini. Yang pertama, dalam hal kebijakan, mungkin akan lebih menarik juga jika diberikan kerangka nasional tentang literasi AI. Kemudian, dalam hal pendidikan, mungkin bisa menyelipkan kurikulum wajib etika algoritmik atau etika algoritma tentang bagaimana sih seharusnya kita menggunakan AI. Kemudian, dari segi distribusi secara inklusif, mungkin akan lebih menarik juga jika diberikan program AI masuk desa atau masuk UMKM seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui hasil penelitian kelompok 11 kami. Kunci yang mungkin bisa saya sampaikan adalah literasi digital di era AI bukan tentang kecanggihan alatnya, tapi tentang ketajaman nalar kita dalam menggunakan AI tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adi Mas Hendri Kristianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.